Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan Carpe Diem AKBP Bumi Anggrek, hari Jumat tanggal 14 Juni 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 361 ayat 5. Musuh ode petaku si baina jati Imasia punanmu marserak masude alai patimbanmu Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Bilangan pasal 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Amin yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kesabaran, suatu hal yang sering dilakukan dan diharapkan ketika tidak dipercaya, diremehkan, dipandang sebelah mata adalah hal yang menyakitkan, apalagi jika sebenarnya mampu melakukan apa yang diremehkan itu akan lebih menyakitkan lagi. Bila yang meremehkan adalah orang yang sebenarnya tidak bisa melakukannya dan tidak tahu apa-apa soal itu, rasanya jadi emosi, bahkan kehilangan semangat. Kalau hal itu terjadi, maka bukan hanya diri kita sendiri yang rugi, namun banyak orang yang membutuhkan dan menantikan kita pun akan merasakan imbasnya. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana orang Israel pernah tidak percaya dan meremehkan Tuhan. Mereka menganggap Tuhan justru akan membuat mereka semua mati saat melawan orang Kanaan yang kuat. Mereka lebih percaya kepada 10 pengintai yang membawa kabar yang justru menakut-nakuti mereka berkaitan dengan kondisi orang Kanaan. Mereka lupa akan mujizat dan kuasa Tuhan yang telah mereka rasakan selama ini. Namun demikian, karena permohonan Musa, maka Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya mau mengampuni mereka dari hukuman penyakit sampar yang telah direncanakannya. Tuhan juga pernah merasakan tidak dipercaya kembali dengan pengalaman Yesus yang diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh para imam, pemuka orang Yahudi, para tentara Romawi, dan banyak orang lainnya yang justru menyalibkan dia. Padahal jika Yesus mau, ia bisa saja membalas semuanya itu dengan kuasanya. Namun ia tetap sabar dan menjalani semuanya dengan tulus. Sebab ia tahu banyak orang yang membutuhkan pertolongannya melalui peristiwa itu, termasuk saya dan kamu, kita semua. Ia tahu bahwa pengorbanannya akan membawa berkat bagi banyak orang. Sabar itu membawa berkat. Amakin yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kesabaran Tuhan membawa berkat bagi orang Israel. Selalu ada berkat di balik kesabaran. Oleh karenanya mari kita menjadi pembawa berkat Tuhan bagi sesama dan keluarga dan gereja Tuhan secara khusus di mana kita berdiri tinggal di Kabupaten Bekasi ini, yakni dengan satu kunci, yaitu hidup sabar. Sekalipun mungkin kita tidak dipercaya, diremehkan dan dipandang sebelah mata, namun tetaplah sabar dan lakukanlah apa yang terbaik. Dengan kesabaran maka engkau menjadi saluran berkat bagi semua orang. Banyak orang menantikan karyamu, banyak orang yang menantikan kasih sayangmu. Jangan menyerah dan jangan kalah, karena bersabar bukanlah menandakan kekalahan, tapi sebuah proses di mana kita dimenangkan oleh Allah sebagai pribadi yang berkarya dan sebagai pribadi yang dikasihi. Itulah tujuan dari penciptaan, di mana Tuhan menciptakan kita dengan berbeda-beda, ada laki-laki dan perempuan, dan adanya banyak ciptaan Tuhan lainnya, supaya kita dapat menggunakan paradigma yang benar dalam melihat sesuatu, bahwa bukan menang atau kalah, tapi bagaimana kehendak Tuhan menjadi sebuah kebenaran. Sesungguhnya musuh itu tidak ada, yang adalah saudara yang berlainan pendapat, kata Mahatma Gandhi. Saya boleh mengatakan mengenang saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup bergereja adalah hidup di mana kita mengenal janji Tuhan, dan janjinya adalah Ia tidak ingin kita menjadi orang yang menghancurkan orang lain, namun melihat kehidupan yang terbangun oleh Tuhan. Saya pernah menonton sebuah kisah Avatar yang disebut dengan komunitas atau unsur api yang siapapun berdekatan dengannya akan terbakar. Kita tidak ingin menjadi hal yang demikian dan membuat kehidupan ini tidak berarti dengan kemenangan emosionali ataupun dengan keinginan semata. Jauhkanlah itu dari pandangmu. Kiranya pandangan yang tertuju kepada Tuhan mampukan kita melihat dan bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan, dan kita bisa melihat rencana Tuhan yang begitu memberkati kita. Selamat beraktivitas, Tuhan mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang Tuhan yang sabar dan mengajak kami untuk menjadi bermakna dengan memaknai hidup bersabar dan menjadi berkat. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai. Amin.